Kris Rumah Sakit Pusat Pertamina. Kembali siang hari ini kita akan beribadah secara online. Mari siapkan hati kita untuk sama-sama kita menundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan kembali memberikan kesempatan kami beribadah di siang hari ini. Olehnya kami membuka hati kami untuk kami boleh memuji, kami menyembah Tuhan, dan kami boleh bertemu dengan firman-Mu siang hari ini. Dan kami percaya orang yang berjumpa dengan firman Tuhan, kami tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melihat.
Shalom saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali, dan tentunya saya berterima kasih kepada koordinator daripada RSPP Pertamina yang masih mempercayakan saya untuk melayani saudara-saudara semua. Baiklah, saya memberikan tema kita pada saat siang hari ini, yaitu berbicara tentang tujuan hidup. Nah, tujuan hidup ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya bacakan untuk saudara semua. Demikian firman Tuhan mengatakan, "Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku.'" Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau tema pada saat siang hari ini mengapa saya ambil adalah tujuan daripada hidup. Karena sebagian besar kehidupan manusia itu seringkali kalau ditanya tujuan hidupnya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan, banyak jawaban-jawabannya itu berbagai hal dan banyak sekali. Nah, begitu banyaknya orang tidak memiliki tujuan hidup yang benar. Maksudnya, ketika seseorang hidup sejak dari dia sudah mulai mendapat pekerjaan, yang sudah jelas dari sana kita mulai. Nah, setelah dia mendapat pekerjaan, mendapat suatu penghasilan, maka orang memiliki tujuan hidupnya itu sebahagian rata-rata adalah untuk mencapai tujuan segala sesuatu itu berupa materi. Ya, kehormatan, popularitas, itu menjadi satu tujuan yang ingin diraih. Bahkan orang berani membayar harganya dari tujuan supaya meraih cita-citanya itu tercapai. Nah, sampai-sampai orang lupa bahwa tujuan hidup sebenarnya itu bukanlah di sana. Itu hanya sesaat saja, yang dimana ketika kita masih ada di dalam dunia ini, memang kita membutuhkan makan, minum, pakai, bahkan sarana-sarana penunjang lainnya. Tapi baru saja kita berbicara, dan firman Allah yang saya bacakan tadi untuk Bapak Ibu Saudara semua, bagaimana ketika anak si sulung ini, begitu dia tahu adiknya yang telah menghabiskan, dia punya harta warisan daripada ayahnya atau bapaknya, dan si bungsu ini berpesta pora. Dia menghabiskan dengan seketika, dikatakan firman Allah, bungsu itu jatuh melarat, miskin, bahkan dia kerja di salah satu peternakan babi. Nah, saya mau mengangkat si bungsu ini ketika dia pulang dan ayahnya merespon, lalu ayahnya mengadakan suatu pesta tanda sukacita karena anaknya yang telah mati ini kembali hidup. Nah, ternyata saudara, si sulung ini tidak bisa terima dengan kembalinya adiknya atau si bungsu ini. Nah, di sini tanpa kita sadari bagaimana ketika hidup seseorang, sekalipun itu saudara sendiri, sekalipun itu darah daging sendiri, kalau sekiranya sudah berurusan tentang kasih, tentang ketidakadilan,
maka terkesan di situ ada satu nuansa dalam diri manusia itu yang tidak bisa terima. Nah, kalau kita melihat bagaimana si sulung ini, saudara, ternyata dia marah kepada ayahnya. Dia marah kepada bapaknya. Bahkan tadi saya bacakan di ayat ke-28, lalu sampai ayahnya itu keluar berbicara baik-baik kepada si sulung ini, menasehati, memberi pengertian. Itu pun gak bisa diterima oleh si sulung. Sampai akhirnya ucapan keluar dari perkataan hati si sulung ini yang dia ungkapkan kepada bapaknya. Dengarkan baik-baik. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Saudara, kita punya kehidupan itu akan terus berjalan. Tanpa terasa setiap saudara mengalami yang namanya pertambahan usia, pertambahan umur. Kita semakin hari bertambah usia kita, semakin tua, bahkan semakin banyak hal-hal yang berkurang dalam diri kita. Kalau kita tidak memulai satu tonggak di mana kita menaruh tujuan hidup kita pada perkara-perkara bukan yang materi lagi, bukan pada hal yang berbau istilahnya perkara-perkara jasmani. Sekalipun saya tidak meremehkan ini. Ini kebutuhan kita yang hanya sesaat, manakala kita butuh, kita pakai, kita kenakan. Itu semuanya hanya sementara di dunia ini. Besoknya kita akan tinggalkan. Nah, saya mengajak untuk tujuan hidup kita itu ke arah ke depan, ke arah yang sudah di mana dunia kita tinggalkan. Tapi saudara bisa bayangkan kalau itu masih ada tadi yang firman disampaikan, yang di mana bapaknya tidak pernah menyangka kalau anaknya yang sulung itu sudah lama tinggal bersama dengan bapaknya. Bahkan bapaknya sudah menganggap dia tidak punya masalah lagi, karena apa yang menjadi milik bapaknya itu sudah menjadi milik dia. Apa yang menjadi kepunyaan bapaknya itu kepunyaan dia. Ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi batasan bahwa bapak dengan si sulung. Tapi berbeda dengan apa yang dialami sulung. Sulung punya hati, apa yang dikatakan tadi firman. Ketika saudaranya yang bungsu pulang, dia marah, dia geram, dia protes. Dia seolah menunjukkan ketidaksukaannya. Bukankah ini ada pada setiap kita sebagai manusia? Nah, kalau saja kita tidak pernah menyadari kekurangan-kekurangan kita, tabiat-tabiat kita, karakter kita, sifat manusia lama kita masih ada, itu sangat membahayakan sekali, saudara. Kemarahan, kecewa, bahkan dia merasa sesuatu itu dia tidak dianggap oleh bapaknya kalau dia itu ada. Sampai dia ungkapkan, saya tidak pernah melanggar Bapak punya perintah. Apa yang Bapak perintahkan saya selalu menurut. Dan itu menunjukkan seolah jasa-jasa ketaatan dia sebagai seorang anak. Bapak harus tahu. Kan lucu di sini, saudara. Padahal Bapak adalah seorang Bapak yang cukup adil, Bapak yang cukup mengerti, yang tahu bagaimana keperluan daripada anaknya, bagaimana keperluan daripada kebutuhan anaknya. Maka dari itu, sampailah kita melihat satu kenyataan yang tidak pernah diduga oleh Bapak. Anaknya yang disayang ini masih punya hati yang tidak beres. Masih punya hati yang bengkok.
masih punya perasaan-perasaan yang tidak dimiliki oleh bapaknya, tidak memiliki satu pemikiran yang sama dengan bapaknya. Nah, kalau kita melihat hal ini dan itu kita kenakan dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan kembali betapa hal ini menjadi sebuah ancaman yang serius kalau kita tidak punya tujuan hidup. Nah, itulah sebabnya saya menekankan mengapa kita penting sekali memiliki tujuan hidup, fokus hidup kita. Maksudnya supaya kita menata diri, kita melihat diri kita ini sejauh mana sekarang sudah berubah. Mungkin masih ada sifat iri hati, mungkin masih ada sifat dengki, sifat marah, emosi, dan sifat-sifat tabiat manusia lama kita. Nah, apa yang dialami oleh si sulung ini, dia marah, dia iri, dia merasa diperlakukan, itulah kecewa dia. Nah, kita kembali, kalau kita sudah mulai menata diri kita sedini mungkin, selagi kita masih hidup, selagi kita punya waktu, selagi kita punya kesempatan. Karena untuk orang merubah diri, saudara, untuk orang itu bisa mengikuti apa yang Tuhan mau, itu tidak mudah kita seperti membalikan telapak tangan kita. Ya. Nah, itulah sebabnya mengapa dibutuhkan satu komitmen kita untuk terus kita melihat kita sudah berubah belum. Terus kita melihat kita sudah bertobat belum. Terus kita melihat kita sudah ada menyenangkan Tuhan apakah belum. Nah, ini adalah salah satu basic untuk kita melihat ke belakang sebagai salah satu tujuan sejauh mana sekarang kita sudah mencapainya. Maksud-maksud tujuan kita hidup itu. Nah, lebih lanjut saudara, kita telah membaca firman Tuhan ini ya tentang si sulung yang ternyata di hatinya itu penuh dengan kejahatan, penuh dengan rasa ketidakpuasan, lalu dia kecewa, lalu dia marah. Saya rasa sampai hari ini bisa saja terjadi kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini adalah sesuatu yang kita perlu pergumulkan, perlu kita berjuang, perlu kita menata benar-benar serius supaya kita dengan memiliki waktu kesempatan seperti tadi yang saya katakan, itulah kita mendapatkan suatu pengalaman hidup yang berharga. Kalau dalam satu program yang saya di sebuah gereja yang saya layani, kami ini sedang membuat satu program namanya Sekolah Kehidupan. Mengapa saya katakan namanya sekolah? Karena kehidupan itu, Bapak Ibu Saudara, kita bagaikan seperti anak sedang menuntut suatu pendidikan, di mana kita sekolah, tiap hari harus bangun jam sekian, dan jam sekian kita baru selesai studi pulang, dan setelah itu kita persiapkan mana mata pelajaran yang dikasih tugas oleh guru sebagai PR, dan itu menjadi tanggung jawab kita. Kita melakukan hal demikian. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kalau kita banyak belajar dari hidup, maka kita akan berjalan dalam kehidupan ini. Pasti kita akan berhati-hati. Jangan sampai kita banyak melakukan sebuah pelanggaran, ya, sebuah kejahatan. Bahkan sampai kalau kita melukai hati Tuhan disebabkan karena kita berbenturan, salah paham dengan orang, atau kejahatan-kejahatan yang tanpa kita sangka duga itu letup keluar. Lalu kita marahin orang, kita marahin pembantu, kita marahi bawahan kita marahi pasien.
kita nggak sabar, lalu kita di situ benci, lalu di situ kita banyak hal-hal yang bisa muncul dalam sebuah karakter kehidupan manusia lama kita. Maka dari itulah saya lewat firman Tuhan ini mengajak kita semua untuk belajar. Karena belajar itu tidak ada batasan waktu. Belajar itu terus kita melakukan dari tahapan-tahapan sampai kepada kita dipanggil pulang. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak kembali supaya jangan sampai kita memiliki apa yang telah dialami oleh si sulung. Sekelumit sedikit bagaimana cerita tentang si bungsu ini. Sekalipun dia sudah habiskan harta orang tuanya, tapi dia menyesal. Lalu dia kembali, lalu dia bertobat, lalu dia sudah mulai mengaku kesalahannya. Bahkan dia berkata, aku tidak pantas lagi disebut sebagai anak Bapa, tapi jadikan aku karyawan. Maksudnya dia sudah menempatkan dirinya itu sudah nggak pantas lagi, tapi justru itu yang Bapak perhitungkan. Nah, ini yang saya maksudkan, supaya dalam setiap masalah, setiap problem yang di dalamnya itu seringkali membentuk kita dari suatu pengalaman agar kita dapat memahami, bisa Tuhan memakai sarana itu supaya membentuk karakter kita. Dan nantinya Tuhan akan membawa kita kepada tujuan hidup itu yang sebenarnya. Bapak Ibu, saya berharap lewat firman Tuhan pada siang hari ini kita diberkati. Kita diberikan suatu kekuatan karena kita tahu bahwa saatnya manusia akan pulang dan meninggalkan dunia ini. Maka di situ jangan sampai timbul suatu penyesalan seperti cerita si sulung ini. Tidak ada lagi ceritanya dia. Kalau si bungsu masih ada, dia dibikinkan baju, dia diadakan pesta, dia diangkat lagi oleh bapaknya, diberitahukan ke seluruh karyawan, dan dipromosikan lagi. Si sulung itu tidak. Nah, dari cerita ini tragis sekali pengalaman si sulung. Jangan sampai kita menyesal setelah tidak ada lagi jalan. Jangan sampai kita mau bertobat setelah tidak punya kesempatan. Saya berharap dimanapun kita bekerja, sebagai seorang rohaniwan, sebagai seorang karyawan, sebagai profesional dokter, Tuhan pakai dan berkati kita. Saya rasa firman Tuhan ini tidak saya perpanjang kembali, dan biarlah kita diberkati lewat firman ini. Amin. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, Saudara, untuk firman ini supaya menjadi bekal dalam perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan, supaya kami boleh memiliki satu kehidupan yang punya tujuan, punya fokus, bahwa hidup kami yang sementara di dunia ini kami akan tinggalkan, dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Namun sebelum itu, biar Tuhan kami fokus membenahi diri dari manusia lama kami. Kami berdoa untuk setiap pasien yang ada di RSPP Pertamina, Tuhan, yang mereka dirawat inap, sakitnya apapun yang dialami, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dijamah, disembuhkan, dan bilur Tuhan memulihkan kembali. Tuhan pakai dari keluarga pasien, bahkan dokter yang ada di sana, suster yang merawat, dan obat-obat yang digunakan, alat medisnya menjadi sarana untuk menunjang kesembuhan. Kami berdoa untuk manajemen RSPP Pertamina, mulai dari dewan direksi, direktur, sampai kepada suster dokter, bahkan kepada
office boy, Tuhan pakai berkati mereka. Dan biar segala tindakan kebijakan yang diambil manajemen mendatangkan kebaikan pada semua karyawan RSPP Pertamina. Kami berdoa juga Tuhan untuk pengurus daripada Bakor Umkris RSPP Pertamina ini. Tuhan berikan kesabaran pada mereka, berikan kesetiaan, takut akan Tuhan, berkati dalam tiap-tiap pelayanan mereka Tuhan. Dan sebagai koordinator, Tuhan memberkati baik daripada ketuanya ataupun seluruh orang yang terlibat dalam pelayanan Bakor Umkris RSPP ini. Terima kasih Tuhan, kami bawa dan topang dalam doa. Kami bawa doa juga untuk pelayanan diakonia. Biarlah Tuhan dalam kerendahan hati, dalam empati yang tinggi, oleh karena mereka memiliki kasih, bentuk-bentuk perhatian yang dimana Tuhan pakai tim diakonia ini, pelayanannya diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dan Tuhan memakai dengan heran. Akhirnya ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo sampai RT di mana kami tinggal. Tuhan berkati bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang dipelihara Tuhan dengan damai dan sejahtera. Terpujilah nama Tuhan, biarlah Tuhan semakin ditinggikan. Terima kasih Bapa atas segala persembahan korban yang sudah diberikan oleh tangan-tangan yang bermurah hati, dan maupun yang belum bisa memberikan dalam korban persembahan. Tuhan memberkatinya, Tuhan akan memeliharakannya. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan akhiri ibadah siang hari ini. Kami mau berpisah satu dengan yang lain, dan kami akan kembali bekerja di mana tugas tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan menuntun dan memberkati kami. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, turunlah kiranya berkat kasih setia anugerah daripada Bapa di surga, rahmat yang begitu besar dari kekasih jiwa kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita katakan bersama, amin. Tuhan berkati.